Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siantar Tito dari 10 S1. Video kali ini saya akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum itu, apa sih pergaulan bebas dan zina? Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang tidak mengikuti norma dan batasan yang berlaku dalam masyarakat, terutama dalam hal moral, etika, dan agama. Ini bisa mencakup interaksi tanpa batas antara lelaki dan perempuan, kebiasaan negatif seperti penyalahgunaan narkoba, serta tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Zina adalah seksual yang dilakukan dari luar pernikahan yang sah menurut hukum dan agama. Zina dianggap sebagai pelanggaran moral dan memiliki konsekuensi sosial, hukum, serta keagamaan dalam banyak budaya dan keyakinan. Meskipun pergaulan bebas tidak selalu berujung pada zina, kedua ini sering dikaitkan karena pergaulan yang tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko terjadinya perilaku menyimpang termasuk zina. Pergaulan bebas itu dibagi menjadi dua kata, yaitu pergaulan dan bebas. Pergaulan artinya merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan norma kesulian. Disimpulkan, pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dan dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Dan pergaulan bebas menurut agama Islam itu proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan. Kita akan melihat dalil atau surah yang berkaitan dengan pergaulan bebas, dan dimana itu ada di dalam surah An-Nur ayat 30-31. Di sini saya akan menjelaskan apa sih isi makna dari ayat 30 dan 31. Di surah An-Nur ayat 30 dan 31 terkait dengan perintah menjaga pandangan dan kesucian diri. Ayat 30 itu bermakna Allah memerintahkan laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, karena itu lebih suci bagi mereka. Sedangkan ayat 31 itu bermakna Allah memerintahkan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada orang-orang tertentu atau mahram. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kesopanan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari zina dan pergaulan bebas. Kemudian kita akan beralih kepada ciri-ciri. Bagaimana sih ciri-ciri seseorang ini dikategorikan menjadi ataupun masuk ke dalam pergaulan bebas? Yang pertama adalah menghampurkan harta untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsunya. Jadi ketika seseorang memiliki kelimpahan harta, alokasi dana ataupun harta tersebut digunakan kepada hal-hal yang negatif, dan senantiasa uang tersebut digunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ciri yang kedua adalah berbuat dengan tanpa perhitungan baik atau benar menurut ajaran agama. Jadi salah satu ciri yang kedua ini adalah seseorang ini tidak mampu mengapa dia mengelompokkan apakah perbuatan tersebut itu benar atau salah, sehingga di mata seseorang bahwasanya tersebut ternyata perbuatan itu ya boleh-boleh saja sehingga dilakukan, padahal itu tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga di kategori pergaulan bebas itu adalah perilaku yang ketika pergaulan bebas ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan
norma agama dan norma masyarakat. Jadi perilaku menyimpang dari yang namanya norma agama dan norma-norma masyarakat atau kesusilaan ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri yang keempat. Pesta hura-hura dengan menggunakan minuman keras maupun zat adiktif ataupun obat-obatan yang terlarang. Jadi ciri-ciri seseorang yang termasuk kategori pergaulan bebas itu dia senang mendatangi atau mengunjungi pesta yang di mana pesta tersebut menyediakan minuman keras, kemudian obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Kemudian ciri selanjutnya adalah berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat. Dijelaskan juga dalam surah An-Nur bahwasanya senantiasa baik itu lelaki maupun perempuan harus menutupi aurat. Ini salah satunya untuk menghindari dari yang namanya pergaulan bebas. Jadi kebiasaan kalau orang ataupun ciri seseorang ini dikategorikan pergaulan bebas, dia biasa saja ketika memperlihatkan auratnya seperti itu. Dan juga kita akan beralih ke jenis-jenis, kemudian penyebab dan mengatasinya. Yang pertama, bentuk dari pergaulan bebas adalah seks bebas ataupun apa sih seks bebas? Ini seks bebas ini adalah pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang di luar pernikahan. Jadi seks bebas ini lebih kepada perilaku zina, di mana seseorang laki dan perempuan itu melakukan layaknya hubungan suami istri tetapi tanpa ada nikah. Nah, kenapa sih penyebab ini bisa terjadi? Ya, pertama adalah dangkalnya keislaman dan keimanan. Nah, kemudian yang kedua adalah penyebabnya. Nah, larut dalam kebujukan dan rayuan setan, ya namanya salah satu tantangan besar manusia yaitu menahan godaan dari namanya rayuan setan, dan juga balik lagi kita mampu memperkuat iman dan keislaman kita akan terhindar dari yang namanya rayuan setan. Pertanyaan adalah penyebab sering berteman dengan orang-orang buruk akhlaknya bukan berarti mendiskriminasikan teman, tetapi bagaimana caranya kita bisa memilih teman yang baik agar ya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, itu akan menjadi motivator atau motivasi bagi dirinya mampu setidaknya selalu memperlakukan perbuatan baik setiap harinya. Tetapi sebaiknya kalau ingin berkumpul dengan orang-orang yang akhlaknya kurang baik maksudnya, maka sedikit banyaknya itu akan berpengaruh kepada tindakan atau perilaku seseorang tersebut. Penyebab daripada seks bebas ini kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anaknya sendiri. Ini bisa terjadi karena kesibukan orang tua ketika mencari nafkah, sehingga anak itu lalai dari yang namanya pengawasan orang tua, sehingga anak saja terjerumus dalam hal-hal yang seperti seks bebas tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah ketidakpedulian lingkungan masyarakat sekitar, sehingga terjadinya kemaksiatan lainnya juga. Sekalinya bagi masyarakat sekitar, kita harus tetap peduli karena layaknya manusia ini kan makhluk sosial ya, karena satu dengan yang lainnya harus bisa bersosialisasi, kemudian saling percaya dengan yang lainnya. Ketika masyarakat sekitar mampu peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, maka hal ini namanya kemaksiatan ataupun yang namanya hal-hal negatif itu dilakukan oleh orang-orang yang mampu dicegah ataupun bisa diingatkan oleh masyarakat sekitar gitu. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Tentunya kita yang pertama adalah memberikan bimbingan pendidikan dan pelajaran agama Islam sedini mungkin. Ya, anak-anak dari kecil itu sudah pasti diberikan pemahaman terkait seks bebas itu
seperti apa komunikasi perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan dan tidak. Yang kedua adalah mengatasinya, selalu ikut majelis talqim atau pengajian untuk meningkatkan keimanan. Keimanan ini salah satu sumber supaya kita tetap kepada di jalan yang lurus atau perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kita akan menemukan ilmu yang baru diingatkan kembali. Oh, ternyata perbuatan tersebut apakah tidak boleh dilakukan ya? Karena kita tahu ilmunya dengan sering berkunjung ke majelis, otomatis kan kita sedikit banyaknya akan mendapatkan ilmu agama seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah berteman dengan orang-orang yang soleh atau soleha dan menjauhi berteman dengan orang-orang yang gemar maksiat. Ini salah satu tujuan, yaitu supaya kita termotivasi agar senantiasa setiap harinya melakukan dari yang namanya perbuatan buruk. Nah, kemudian selanjutnya adalah meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Ini penting sekali, pengawasan orang tua di keluarga ya, supaya bisa terkendali apapun yang dilakukan oleh anak itu bisa diketahui oleh orang tua. Ketika nanti hal ini misalkan lakukan hal negatif, itu akan segera dinasihatilah kepada orang tua. Jadi orang tua akan bilang seperti itu. Cara mengatasi pergaulan bebas yang terakhir nih, cara mengatasi pergaulan bebas adalah mengajak lingkungan masyarakat sekitar untuk sama-sama menjadi keluarga besar yang peduli terhadap teman masyarakatnya yang berarti, yang berakhlak mulia. Pergaulan bebas selanjutnya adalah narkoba. Narkoba ini dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, banyak sekali jenis dari narkoba ini dan lain sebagainya gitu. Nama lain dari narkoba ini adalah miras atau khamar, minuman keras, karena jenis narkoba ini dan jenis khamar sama-sama memabukkan. Jadi ini wajib diketahui oleh setiap muslim bahwasanya baik itu narkoba maupun khamar itu hukumnya adalah haram. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5, larangan tentang mengonsumsi narkoba, khamar dan sejenisnya. Nah, kita ketahui dulu ini penyebabnya dari kenapa sih seseorang itu mengonsumsi yang namanya narkoba, kemudian khamar. Padahal jelas-jelas yang namanya narkoba sangat merugikan diri sendiri, terutama itu dapat merusak tubuh seseorang. Kemudian penyebabnya adalah, pertama adalah kurangnya pemahaman ataupun dangkalnya keimanan seseorang. Yang kedua adalah kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Jadi kita harus pintar-pintar bergabung, menemukan teman yang memang sekitarnya teman itu bisa memberikan dampak baik maupun dampak buruk. Istilahkan untuk diikuti oleh kurangnya proteksi keluarga ataupun orang tua, masyarakat. Kemudian selanjutkan bujukan dan rayuan setan yang muncul dari pelaku maupun ajakan teman yang buruk akhlaknya. Yang terakhir itu adalah tidak memahami akibat dan bahaya narkoba bagi masa depan. Kehidupan jadi penting sekali. Kenapa? Banyak sekali seperti petugas kesehatan yang membahas khususnya terkait tentang narkoba, khamar, karena dampaknya itu luar biasa bagi diri sendiri maupun orang yang di sekitar kita. Bagaimana sih cara mengatasinya? Ya, tentunya dimulai dari sejak dini, tingkatkan keimanan dengan memperdalam pendidikan agama Islam. Nah, kemudian memberikan penyuluhan kepada keluarga, masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas sekitar serta khamar. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesibukan dengan kegiatan yang bermanfaat,
bersama teman-teman yang baik akhlaknya. Jadi sibuk sendiri dalam kegiatan positif sehingga ketika kita melakukan hal-hal negatif itu itu tidak sampai kepikiran untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kesibukan kita dengan hal positif ini juga sudah cukup kemungkinan mengikuti penyuluhan kesehatan agama dan dari Dinas Kesehatan tentang bahaya narkoba. Dan yang terakhir adalah memberikan sanksi hukum yang berat sehingga dapat membuat efek jera terhadap pelaku yang menggunakan narkoba atau khamar. Saya akan melihatkan video tentang bahayanya itu narkoba. Ini videonya. Apa itu narkoba? Narkoba atau narkotika adalah obat yang mengandung zat berbahaya bagi tubuh dan otak manusia dan juga bisa menyebabkan kecanduan. Narkoba juga memiliki banyak jenisnya seperti ganja, morfin, heroin, kokain, dan lain sebagainya. Dan tentunya bahaya yang disebabkan narkoba sangatlah tidak seimbang. Mulai dari gangguan fungsi otak, peningkatan denyut jantung, hingga kematian. Data statistik dari BNN menyatakan bahwa 10 tahun terakhir, kasus penyalahgunaan narkoba meningkat setiap tahunnya. Dan 20% dari kasus penyalahgunaan narkoba itu adalah siswa pelajar. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perangi narkoba. Diawali dari hal-hal kecil, seperti menerapkan pola hidup sehat, menjauhi pergaulan bebas, serta menguatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Gian Raga Anggara, sekian dan terima kasih. Nah, kemudian jenis bentuk perilaku pergaulan bebas selanjutnya adalah kehidupan malam yang sama-sama identik dengan yang namanya pergaulan bebas maupun minuman keras, obat-obat terlarang. Ya, kehidupan ini tanpa memindahkan norma agama akan menyesatkan perilaku baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Di dunia maupun di akhirat, di jangka pendek maupun jangka panjang, di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya kita ketahui dulu penyebabnya apa sih seorang gemar dalam melakukan hal tersebut. Yang pertama, baik lagi karena dangkalnya iman, kemudian bertentangan dengan ajaran agama Islam. Banyak sekali ya di sinetron sebagiannya yang pro terhadap kedaulatan bebas, kemudian yang memisahkan kehidupan malam juga banyak, sehingga sedikit banyaknya itu akan mempengaruhi terhadap pemahaman orang-orang yang menyaksikan atau melihat tontonan tersebut. Kemudian bujukan dan rayuan setan yang muncul dari diri perilaku maupun ajakan teman yang buruk akhirnya jadi baik lagi ketika seorang berkali. Kemudian tahu ilmunya bahwasanya melakukan pergaulan bebas itu diharamkan dan tidak boleh, maka seseorang itu akan menjaga dirinya untuk tetap melakukan hal itu. Yang selanjutnya adalah kurangnya kontrol dari dalam memilih pergaulan, dan juga terakhir adalah tidak paham terhadap dampak, akibat, dan bahaya kehidupan malam. Nah, setelah itu bagaimana cara mengatasi agar
terhindar dari yang namanya kehidupan malam dan narkoba, yaitu memperbanyak dan memperkuat dakwah pendidikan Islam, ya. Kemudian selanjutnya memberikan penyuluhan dan kesibukan yang bernilai positif kepada generasi muda, dan tentu mempersempit berdirinya sarana kehidupan malas melalui regulasi yang mengikat. Nah, ini juga perlu nih partisipasi baik dari masyarakat sekitar pemerintah agar bisa meminimalisirkan diri yang namanya hal-hal yang dapat memunculkan ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan kemaksiatan, serta tersebut gitu akan kemudian melakukan razia secara insentif bagi para pelanggar hukum. Dan yang terakhir nih adalah memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengelola. Nah, dan bentuk dan pergaulan bebas selanjutnya merupakan geng motor, racing motor. Ini pasti identik dengan yang namanya balap liar. Ya, kemudian juga ada yang di dalamnya itu perjudian dengan orang, dan perlombaan balap liar tersebut dijadikan pula ajang perjudian gitu. Geng motor ini termasuk perbuatan yang melampaui batas atau berlebihan gitu, sehingga haram dilakukan. Geng motor ini kemudian dilakukan geng motor, kemudian balap liar itu diperbolehkan dalam agama. Geng motor ini tidak diperbolehkan dalam agama karena dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Ya, kemudian geng motor ini seringkali mengganggu pengguna jalan umum. Ketentraman umum juga dekat dengan perjudian. Dan yang terakhir ada geng motor ini seringkali dijadikan ajang perjudian dengan taruhan, makanya ini juga tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, kemudian penyebabnya geng motor ini apa sih? Penyebab geng motor ini pertama adalah perasaan gengsi darah muda berlebihan. Yang namanya remaja itu kan hawa nafsu keinginannya tuh bergejolak, sehingga ketika diejek teman sedikit saja itu langsung gengsinya tuh besar, sehingga perasaan inilah muncul ya untuk melakukan yang namanya geng motor. Dan sebagiannya kemudian bujukan dan rayuan yang muncul dari perilaku maupun yang muncul dari manusia berakhlak. Dan ini juga penyebab yang lainnya yang adalah rendahnya pemahaman pada dampak dan akibat dari balap liar itu sendiri. Ya, karena balap liar ini biasanya juga dilakukan di jalanan umum, sehingga ini juga mengganggu masyarakat sekitar dalam beraktivitas ataupun berkendara. Dan yang terakhir adalah longgarnya kontrol warga masyarakat terhadap praktik kekeluargaan di masyarakat. Oke, langsung saja. Selanjutnya adalah bagaimana sekarang cara mengatasi dari yang namanya geng motor. Yang pertama adalah sama-sama mengajak remaja masyarakat untuk mengisi kehidupan dan aktivitas positif. Misalkan kalau hobinya balap-balapan, ya silakan dilakukan di area balap mobil ataupun balap motor. Olahraga prestasi lainnya yang ketika potensi itu ada, ya dikembangkan, tetapi pada wadah tempatnya, dan kedua yang wadah tempatnya sendiri gitu. Kedua, memperbanyak
pendidikan Islam ya pada remaja pemuda selanjutnya nih. Meningkatkan adalah identitas, penyuluhan sosial dan hukum tentang dampak negatif dari aktivitas melanggar hukum. Dan juga terakhir adalah tentunya melakukan razia secara investif dalam memberikan sanksi hukum yang berat. Bagi para pelaku yang melanggar ini juga dapat perintah sangat penting sekali untuk menunjang ya dari yang namanya terhindar pergaulan bebas. Nah, sekarang apa sih akibat dari yang namanya pergaulan bebas itu? Tentunya yang akan diberikan dari seseorang melakukan pergaulan bebas ini akan ada dampak diri sendiri dulu ya. Yang pertama adalah mengakibatkan malas ibadah karena yang dipikirkan hanyalah kesenangan saja. Ketika dia memiliki sebuah kewajiban untuk beribadah, maka dia akan berpemalasan. Nah, kemudian keimanan menjadi menurun ataupun hampa karena kekurangan pemahaman tentang agama tersebut. Gitu ya, sehingga semakin banyak orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, itu akan menutupi hatinya untuk mendengarkan hal-hal yang baik pula. Nah, kemudian mental menjadi tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, ketergantungan terhadap obat. Ini pengaruh daripada yang namanya narkoba dan khamar. Dampaknya itu menjadi ketergantungan bagi para penggunanya. Selanjutnya, akibat daripada pergaulan bebas ini bagi keluarga yang ada menjadikan hubungan keluarga menjadi renggang antara orang tua maupun anaknya. Kemudian selanjutnya adalah gagalnya orang tua memiliki anak yang soleh atau solehah. Yang mengapa begitu ya, namanya orang tua pasti memiliki cita-cita, keinginan agar anaknya nanti itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah ini mampu menolong orang tuanya ketika nanti di akhirat kelak, serta nama baik orang tua ikut tercoreng ya, bahkan nama baik dirinya sendiri ikut tercoreng juga ketika seorang itu melakukan perbuatan yang namanya pergaulan bebas. Nah, sekarang yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini untuk masyarakat yang adalah pertama, merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat ya. Ini juga salah satu mengapa Allah menurunkan azab kepada suatu wilayah, karena ketika wilayah itu sudah banyak sekali melakukan namanya maksiat, tunggu saja azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga banyak penyakit tertular seperti HIV dan yang sebagainya akibat dari namanya seks bebas tadi. Dan kemudian merebaknya penyakit masyarakat yang tadi sudah disebutkan seperti HIV, AIDS dan lain sebagainya. Yang terakhir ini, bahasan terakhir adalah hikmah dari yang namanya pergaulan bebas. Yang pertama tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya seseorang manusia itu diciptakan ke bumi ini adalah untuk beribadah dan beribadah. Itu sentiasa semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemudian yang kedua itu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ketika seorang mampu yang menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menjauhi dan larangan, maka ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, guys ya, dan Rasulnya. Kemudian
Yang keempat itu adalah terhindar dari yang namanya dampak buruk berlalu bebas yang melanggar etika agama. Yang terakhir adalah dapat menganggapi cita-cita masa depan. Menjauhi kelima hikmah ini mampu membuat seorang untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya adalah kategori menghindari pergaulan bebas. Sampai sini dulu video kali ini. Saya Jandar itu mengakhiri pembahasan kali ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.